Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damianus Tula Tapo Bali SPD. Saya mengajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di SMK Negeri 1 Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 program studi pendidikan ekonomi di LPTK Universitas Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 23903036. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Ile Ape dengan materi pembelajaran menganalisis peluang usaha menggunakan analisis SWOT. Berikut video praktik pembelajaran saya. Siap-siap. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Apa kabar hari ini anak-anak? Luar biasa. Apakah semuanya hari ini sehat saja? Sehat, Pak. Baik, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, kita juga harus patut bersyukur atas rahmat dan kasih-Nya, ya, sehingga pada hari ini Dia boleh mempertemukan kita semua kembali di sekolah di lembaga pendidikan SMK Negeri 1 Ile Ape di kelas 12 NPLB ini dalam keadaan yang sehat wala. Baik, oleh karena itu sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta ketua kelas untuk memimpin kita di dalam doa. Semuanya sikap berdoa, kita semua berdiri. Izinkanlah saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Silakan kembali duduk. Setelah kita berdoa, Pak Guru akan mengabsensi Anda terlebih dahulu. Baik, jumlah semua kita di sini 20 orang ya. Ya, Pak. Baik, semuanya hadir hari ini ya. Hadir, Pak. Baik, terima kasih anak-anak karena pada hari ini kita semua sudah hadir. Semoga pertemuan kita selanjutnya semuanya tetap hadir ya. Mohon supaya bisa menjaga kesehatan, supaya pada saat KBM tidak ada yang terhalang tidak hadir di sekolah. Bisa ya? Bisa, Pak. Baik. Untuk kebersihan kelas semuanya sudah dibersihkan. Saya melihat sampahnya semua sudah tidak ada. Semoga setiap hari seperti ini ya anak-anak. Ya, Pak. Ruang kelas kita selalu bersih sehingga pembelajaran kita juga bisa berjalan dengan nyaman ya. Karena ruang kelasnya nyaman, otomatis materi pembelajaran yang akan kita pelajari itu juga bisa kita mengikutinya dengan baik seperti ini.
berikut kita semua diajak berdiri untuk menanamkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita, yaitu dengan menyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional. Kita semua berdiri. Jadi harap kita semua menyanyi, ya? Kebetulan kita juga mau menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan penuh semangat. Bisa ya? Bisa. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, silakan duduk. Kebangsaan 17 Agustus tahun 1945, guna untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Baik anak-anak, berikut kita melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah apa di sana, anak-anak? Coba kau baca. Apa di sana? Menganalisis bangsa menggunakan analisis SWOT. Bisa ya? Semua bisa lihat? Bisa. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita itu adalah menganalisis peluang usaha menggunakan analisis SWOT. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang menganalisis peluang usaha menggunakan analisis SWOT. Karena pertemuan kita sebelumnya kita sudah mempelajari tentang peluang usaha dan juga risiko usaha. Sehingga hari ini kita menganalisis peluang usaha itu dengan menggunakan salah satu metode. Di sini adalah analisis SWOT. Bisa ya? Bisa. Baik. Semoga kita semua bisa mengikutnya dengan baik. Oke, kita lanjut. Cakupan materi kita di sini yaitu adalah analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu ada yang bisa tahu menjawab? Apa itu analisis SWOT? Sebelumnya kita membahasnya lebih jauh. Ada yang pernah dengar misalnya? Apa itu analisis SWOT? Ayo. Kan kemarin Pak Guru sudah memberikan tugas. Sudah dibaca di rumah, tidak anak-anak? Apa itu analisis SWOT yang Anda tahu? Coba bisa dijawab dulu. Nah, yang Anda tahu apa itu analisis SWOT? Yang kamu tahu? Salah satu metode untuk menganalisis sebuah peluang usaha. Jadi jawaban dari teman Anda itu adalah salah satu metode untuk menganalisis
sebuah peluang usaha. Ada yang lain bisa? Ada? Tidak ada. Baik. Nah, kalau begitu kita akan melihat apa itu analisis SWOT. Itu nanti kita akan melihatnya setelah guru menayangkan gambar di depan. Nah, berdasarkan gambar yang ada di tayangan slide di sana, ya, apa yang Anda lihat, anak-anak? Coba diamati. Ayo, kamu bisa jawab? Ya, apa? Data statistik tentang jumlah pengangguran yang meningkat. Baik. Data statistik tentang jumlah pengangguran yang meningkat pada saat apa? Pada saat apa? Pandemi COVID. Ya. Suara harus lantang, anak-anak. Ya. Besar. Kita ngomong tidak ada rahasia di kelas ini. Jadi harus ngomong untuk semua orang. Jadi kita harus bicara, suaranya harus kuat supaya semua orang bisa mendengar suara. Baik, selain data statistik tentang jumlah pengangguran meningkat pada saat pandemi, apa lagi yang Anda lihat di sana? Siapa? Oh, silakan. Total pengangguran yang paling tinggi berjumlah 29,12 juta. Iya, di sana ada total pengangguran berjumlah 29,12 juta yang tersebar di seluruh negara kita. Anak-anak ya? Jadi sana itu ada aksi yang warna kuning itu adalah jumlah pengangguran, yang totalnya 29,12 juta orang. Kemudian masih ada lagi apa yang Anda lihat di sana? Jumlah penduduk lebih banyak di Pulau Jawa. Baik, jadi jumlah penduduk lebih banyak di Pulau Jawa. Siap? Baik, kalimat motivasi di sana. Siapa yang baca? Nah, silakan. Baca besar ya. Peluang bisnis itu seperti bus, selalu ada yang datang lagi dan lagi. Siapa bisa menafsirkan kalimat motivasi ini? Siapa bisa? Bisa paham ya? Bisa dimengerti? Ada siapa yang belum mengerti angkat tangan? Coba. Semua yang mengerti? Kalau mengerti saya tanya harus jawab. Semangat dong, Semangat pagi! Pagi. Harus semangat, Harus tetap Semangat. Ya, orang tua di rumah ini mungkin sudah di kebun, dengan teriknya matahari sekarang. Mereka di sana bercucuran, keringat. Itu saya mereka tetap semangat. Kita duduk di bawah plafon lagi, berlantaikan keramik. Bagaimana? Tidak semangat. Harus lebih semangat. Kita membahas jasa orang tua itu dengan itu prestasi itu mulai dari apa? Belajar. Jadi harus tetap semangat. Begitu anak-anak Iya. Jadi peluang bisnis itu seperti bus, Jadi tahu bus? Tahu bus. Kalau di terminal, biasanya nongkrong di terminal atau biasa pergi pesiar di terminal, itu biasanya lihat bus di sana. Tahu bus Tahu. Tapi itu tidak tahu. Jadi kalau bus kalau di terminal berarti ada yang datang, kemudian berangkat, kemudian ada yang datang sesuai dengan rute dan juga jamnya. Berikut kita melihat apa itu analisis SWOT tadi. Jadi apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT itu apa? Merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi. Apa? Mengevaluasi apa?
analisis SWOT yaitu apa? Merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi strength, yaitu kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman dalam suatu proyek, dalam suatu spekulasi usaha. Baik. Jadi itu adalah analisis SWOT. Ya. Berikut kita melihat langkah-langkah penerapan analisis SWOT. Sini kita lihat yang pertama, yaitu adalah kekuatan atau disebut strength, strength atau kekuatan. Nah, untuk menganalisis kekuatan di sini kita melihat kekuatan yang dimiliki, yaitu seperti misalnya lokasi yang strategis, sumber-sumber bahan baku yang mudah diperoleh atau mudah dijangkau, kemudian pelanggan kita juga cukup banyak, di sini itu yang menjadi kekuatan. Seperti contoh misalnya kita menganalisis kekuatan peluang usaha, kita melihat satu peluang usaha di sekitar lingkungan sekolah kita misalnya. Kita melihat kekuatan apa saja yang ada di sekitar kita, di sekitar lingkungan sekolah kita. Misalnya apa? Menjadi satu peluang usaha ya. Kalau di sekitar lingkungan sekolah kita, misalnya kita membuat membuka kantin. Itu menjadi kekuatan. Kenapa? Oh, jumlah pembelinya banyak. Siswa ya, rata-rata siswa-siswi setiap hari tingkat belinya di kantin itu cukup tinggi. Nah, ini menjadi satu kekuatan. Atau misalnya membuka usaha kos-kosan di sekitar lingkungan sekolah. Itu menjadi satu kekuatan. Karena apa? Banyak siswa-siswi di sekolah kita ini yang berasal dari luar daerah. Ini kita menganalisis kekuatan. Bisa paham ya? Bisa. Oke. Yang berikut kita lihat yang kedua, langkah-langkah penerapan analisis SWOT yang kedua itu adalah kelemahan atau yang kita sebut weakness. Sini. Ya. Jadi kita menganalisis peluang usaha dengan melihat kelemahan yang dimiliki agar tidak memaksakan diri melakukan usaha yang sebenarnya tidak dapat dilakukan karena memiliki kekurangan tertentu. Di sini misalnya kita membuka usaha misalnya di bidang kecantikan di sini, yaitu kita membuka salon. Tetapi kita sendiri tidak tahu make up, ya toh? Berarti tidak perlu kita mencari peluang usaha yang lain. Kita melihat kelemahan, kelemahan itu kita harus menganalisisnya. Oh ya, saya mau buka usaha salon kecantikan, tetapi saya sendiri tidak punya skill di bidang kecantikan. Nah ini, berarti tidak perlu kita membuka usaha misalnya di bidang makanan misalnya, karena saya bisa masak, ya toh? Seperti itu. Atau kita melihat peluang-peluang usaha yang lain. Jadi kita tidak perlu memaksakan diri. Kalau sudah tidak bisa make up, bedah muka sendiri saya tidak bisa, bagaimana mau bedah orang punya muka? Nah, ya toh? Atau cukur alis saja tidak bisa. Contoh biasa ya, kamu buat di rumah. Oke, yang berikut kita lihat tentang apa itu opportunities atau peluang di sini. Di sini kita menganalisis peluang usaha dengan melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dan memberi keuntungan. Ya. Bagi kita melihat peluang-peluang usaha yang bisa memberikan kita keuntungan dan bisa bertahan lama. Baik, kita masuk pada kegiatan kita yang berikut, yaitu guru akan membagikan lembaran LKPD. Di sini
dan Anda sudah dibagi dalam bentuk kelompok di sini. Harap supaya kelompok yang sudah dibentuk ini bisa bekerja sama ya, bisa berkolaborasi sehingga bisa mengerjakan lembaran LKPD ini dengan baik, dan setelah itu Anda diberi kesempatan untuk melakukan presentasi atau melaporkan hasil kerja Anda. Bisa ya? Baik, untuk kelompok 1 yaitu kelompok ini ya. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Di dalam LKPD juga sudah ada petunjuknya. Silakan dibaca dengan cermat lalu ikuti petunjuk yang ada dalam mengerjakannya. Bisa ya? Silakan. Lebih rapat lagi, harus kerjasama. Baik anak-anak, jika mengalami kesulitan bisa bertanya Ya, Bang. Jangan sungkan-sungkan untuk Bertanya. Kalau malu bertanya sesat di Jalan. oleh karena itu maka harus tanya jika merasa kesulitan. Ya. Apa? Ya, nanti setelah Anda sudah menyepakati, kemudian Anda mengisi lembaran LKPD ini, apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Harus diisi. Tapi dianalisis semuanya. Butuh kerjasama yang baik sehingga bisa menghasilkan analisis ini dengan baik. Ada kesulitan? Belum ya? Belum. Kalau ada kesulitan ditanya Ya, Pak. Bagaimana? Kita sampai ada kolom lagi. Sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Yang bisa ditambah dari ide-ide kreatif dimasukkan di sini. Bisa ya? Baik anak-anak, Anda sedang berdiskusi, Pak Guru juga sedang membuat penilaian. Jadi nanti Pak Guru akan mengumumkan siapa siswa teraktif di kelas ini. Itu yang nanti Pak Guru akan memberikan reward, reward atau penghargaan. Bisa ya? Jadi harus aktif semua. Silakan berdiskusi. Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau
selesai, maka kegiatan kita selanjutnya yaitu adalah memaparkan hasil kerja kelompoknya. Jadi saya sudah menentukan siapa saja yang akan menjadi moderator dan juga pembicara pada saat presentasi nanti. Sudah ya? Sudah? Atau kalau belum silakan tentukan sehingga kita mulai dengan kegiatan pemaparan. Baik anak-anak, kalau semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, berikut Pak Guru akan mempersilakan kelompok 1 untuk terlebih dahulu menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian kepada kelompok lain, harap supaya bisa memberikan tanggapan ataupun masukan untuk teman-teman kita di kelompok 1. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya. Kita butuh ketenangan, ya, kita mendengarkan teman kita dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Kita lain diam mendengar, nanti silakan bertanya, baru bisa bertanya. Bisa ya? Oke, para kelompok 1 dipersilakan di depan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di bidang peternakan. Strik atau kekuatan. Teknik berternak yang diajarkan secara turun-temurun dan berdasarkan pengalaman. Kedua, weakness atau kelemahan. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan peternakan. Opportunities atau peluang. Perkembangan teknologi yang makin mendukung usaha peternakan. Threats atau ancaman. Harga pakan yang semakin mahal. Baik, sebelumnya saya perlu mengarahkan lebih baik, lebih ini supaya presentasinya bisa dipahami oleh teman-teman yang lain. Anda diminta untuk menganalisis peluang usaha. Di sini Anda memilih bidang peternakan. Peternakan di sini apa yang Anda pilih dalam peternakan? Kan banyak usaha. Ayam petelur ya. Di sini mereka memilih ayam petelur sebagai usaha yang akan dijalankan. Ini kan kita menganalisis, ya. Kemudian kita melihat kelebihan, kekurangan, kelemahan, kemudian ada peluang dan juga ancaman. Jadi Anda perlu memaparkan apa itu saja kekuatan yang menjadi kekuatan, apa saja menjadi kelemahan, apa saja menjadi ancaman, dan apa saja yang menjadi peluang. Jadi dibaca dulu apa saja itu kekuatannya semua yang menjadi kekuatan dalam usaha ayam petelur, bla bla bla. Kemudian yang menjadi kelemahannya apa saja, ya? Kemudian yang menjadi peluang di sini apa saja, lalu ancaman. Bisa pahami semuanya? Bisa, Sampai Pak. seperti itu supaya bisa dipahami oleh teman-teman kita yang saya diulangi lagi ya. Yang menjadi kekuatan untuk usaha ayam bertelur yaitu yang pertama teknik beternak yang diajarkan secara turun-temurun dan berdasarkan pengalaman. Yang kedua, tersedianya bibit ternak yang unggul. Dan yang ketiga, adanya sumber daya manusia untuk mengelola usaha peternakan. Kelemahan usaha ayam bertelur, kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan peternakan. Kedua, kurangnya ketersediaan pakan untuk ternak. Yang ketiga, rendahnya kualitas SDM, sumber daya manusia, dan teknologi yang digunakan masih sederhana. Peluang usaha untuk ayam bertelur,
perkembangan teknologi yang makin mendukung usaha peternakan, permintaan akan ternak tidak pernah habis dan selalu meningkat. Yang ketiga, perhatian pemerintah mendukung perkembangan usaha peternakan. Ancaman untuk peluang usaha ayam bertelur. Yang pertama, harga pakan yang semakin mahal. Yang kedua, harga ternak yang tidak menentu, kadang tinggi kadang rendah. Yang ketiga, jumlah peternak yang sudah cukup banyak. Sekian dari hasil diskusi kami. Ada pertanyaan kami silakan. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Sepertinya kurang semangat di sini, Sepertinya kita belum terlalu semangat. Kita harus ice breaking dulu, Ice breaking dulu. Saya melihat belum terlalu semangat ini, Baik, kita ice breaking ya. Kita ice breakingnya kita hitung sampai pada kelipatan 4. Jadi kalau saya perlu bercontoh saya berhitung 1, 2, 3, 4-nya ditekuk, Jadi tidak harus mengeluarkan suara. Menyebutnya dengan menepuk tangan. Bisa mengerti? Bisa. Baik, kita mulai dari sini. Mereka yang di depan kedua supaya mereka lebih semangat lagi. Jadi mulai dari sini dan seterusnya, Silakan, mulai. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oke, di sini. 10, 11, 13. 16. Jadi kita mau melatih supaya kita tetap konsentrasi. Harus konsentrasi. Baik, lanjut. Itu yang lebih dipercepat lagi. Sekali lagi. Mulai dari sini. Berapa tadi? Lanjut. 17. Lanjut. 23. Nah, lagi di sini. Konsen, harus tetap fokus. Ulang lagi, lanjut. Cepat. 26, 27. Lalu. Mulai. Masih semangat? Masih pagi ya? Jadi harap kita tetap semangat. Oke, sekarang berikutnya setelah kita speaking, sudah bisa ceria lagi, kita lanjut lagi ya. Untuk menanggapi hasil pemaparan diskusi kelompok 1. Oke? Oke, silakan ada pertanyaan ataupun tanggapan, masukan untuk teman-teman di kelompok 1, saya persilakan. Misalnya dari tadi ada yang kurang jelas, bisa ditanya lagi, atau belum lengkap bisa ditambahkan untuk melengkapi kerja kelompok mereka. Oke, silakan. Ayo. Silakan dipandu. Teman-teman. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan kerja kelompoknya, hasil kerja kelompoknya. Berikut saya persilakan kepada teman-teman dari kelompok 2 dan kelompok 3. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan ataupun tanggapan terhadap hasil presentasi dari kelompok 1. Saya persilakan. Siapa? Oh ya, silakan. Pertanyaannya, apa yang kalian lakukan ketika ayam mengalami penyakit atau terkena virus? Baik, terima kasih. Kami akan jawab pertanyaannya. Dengan menjaga ayam agar tidak terkena virus, tetap menjaga kebersihan kandang, memberi pakan yang teratur, memberi vaksinasi. Baik, dari jawaban kelompok 1 bisa diterima? Bisa, Pak. Atau ada yang punya pengalaman lagi dalam beternak ayam petelur untuk mengatasi masalah tadi supaya ayamnya jangan terserang penyakit?
Baik anak-anak sekalian, setelah kita melakukan presentasi, sekarang berikut guru akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk membuat kesimpulan terhadap materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Saya harap ada yang bisa memberikan kesimpulan. Siapa bisa? Oh ya, Fenty. Ya, Fenty silakan Fenty. Kita semua mendengar ya. Oke, silakan. Strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Analisis SWOT berguna untuk menganalisis faktor-faktor yang ada dalam organisasi yang memberikan andil terhadap kualitas pelayanan atau salah satu komponennya sambil mempertimbangkan faktor-faktor eksternal. Baik, cukup. Masih ada lagi yang mau menambahkan? Pas. Ya, Pak. Semuanya sudah paham? Sudah, Pak. Paham. Baik, kalau semuanya sudah paham, maka kita lanjut ke anak-anak. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru juga perlu menyampaikan hasil pengamatan dan juga penilaian terhadap kelompok yang sudah bekerja sama dengan baik, ya, sehingga bisa menyelesaikan LKPD yang sudah dibagikan tadi. Berikut kita akan mendengar bersama siapa yang menjadi kelompok terbaik, ya, pada hari ini. Kelompok terbaiknya itu dari kelompok 1. Kemudian kelompok terbaik kedua itu adalah kelompok 3. Lalu untuk kelompok 2, Anda menjadi urutan yang ke-3. Tapi jangan berhati-hati, ya. Jangan berhati-hati. Ini hari mereka, besok belum tentu mereka lagi, ya, pasti. Oleh karena itu maka selama proses pembelajaran di kelas kita semua harus tetap aktif. Seperti itu anak-anak, ya. Baik, terima kasih. Itu untuk baik anak-anak. Untuk pertemuan kita pada kali berikut, ya, itu kita akan mempelajari tentang merencanakan produksi massal, ya. Merencanakan apa? Produksi massal. Ya. Sehingga itu menjadi tugas Anda di rumah, jadi pulang kemudian cari literatur yang baik, yang relevan untuk dipelajari sebagai persiapan untuk pertemuan kita pada hari Jumat nanti. Bisa ya anak-anak ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Baik anak-anak sekalian, terima kasih ya atas kesiapan Anda untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Pak Guru minta kita semua berdiri untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa kepada semua yang sudah bersedia membawakan doa. Saya persilakan. Kita semua siap berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra dan Roh Kudus.